Jadi selama seminggu ini, gue coba hidup pakai HP murahnya Apple iPhone 17e. Buat ngerasain sendiri seberapa beda sih pengalamannya dibanding iPhone 17 Pro Max yang biasa gue pakai. Apakah hidup gue bakal sengsara? Kayak HP 60 Hz si HP ini, mataku sakit. Kameranya downgrade sejauh apa? Tetap ya guys, flare-nya jangan dilupakan. Dan paling penting, baterainya kuat nggak sih temenin aktivitas harian gue? Gimana nih? Tinggal 30%. Bahkan, biar lebih menjiwai, nggak cuman iPhone, gue juga pakai barang Apple murah lainnya kayak Apple Watch SE dan AirPods 4. Nah, dari semua hal tadi, ujung-ujungnya buat jawab. Setelah 7 hari, apakah setup Apple murah ini bikin gue nyesel? Ini baru panas lagi nih guys. Atau justru dengan harga yang jauh lebih murah dari versi mahalnya, pengalaman pakainya malah menyenangkan? Yuk kita bahas. Oke, jadi langsung kita ke hal yang paling bikin gue penasaran, yaitu gimana ketahanan baterai buat HP compact ini berkapasitas 4005 mAh. Dan cukup mengagetkan, rata-rata gue bisa dapat SOT di 6-7 jam. Misalnya ada satu hari, gue travel bareng keluarga ke Malaysia, sempat pakai buat nge-grab, foto video, nonton YouTube, sosmedan, dan sampai malam, tahu sisa berapa? Oke guys, kita udah mau keluar lagi nih dan update dulu. Sekarang jam 8.43, baterai ada di 10% ya. Overall baterainya udah cukup bisa temenin kita seharian sih. Tadi dari jam berapa? 8 apa 9 mulainya. Cuman kalau kita lagi keluar kayak gini, bisa gua bilang ya oke, tapi nggak yang bikin tenang ya. Kalau misalnya kita keluar gitu, cuma punya baterai 10%, agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Dan akhirnya setelah keluar lagi pakai kamera dikit, foto-foto juga, belanja, dan lainnya. Gue sampai Airbnb lagi jam 11 malam dan baterai sisa 2%. Dengan SOT dapat di 7 jam ya. Paling lama pakai IG sama YouTube 1,5 jam. WhatsApp cukup lama juga sejam dan pakai kamera setengah jam. Hasilnya tentu kalau dibandingin sama flagshipnya ada perbedaan. Di 17 Pro Max gua bisa dapat SOT minimal 8 jam dengan penggunaan yang cukup berat. Cuma untuk ukuran HP compact, gua rasa SOT 7 jam ini udah termasuk bagus. Selama pakai HP ini mulus-mulus aja ya, performanya juga kenceng karena pakai chipset terbaru A19 chip. Udah support Apple Intelligence juga, walaupun gue jarang pakai sih. Kalau dipakai harian kayak ngegame Mobile Legends, nggak berasa ada frame drop. Terus yang enteng-enteng kayak nonton atau scroll sosmed juga mulus. Cuma emang kalau ngomongin suhu, kadang ini HP bisa berasa anget sendiri sih. Dan jujur gue belum ketemu polanya kapan dia bisa jadi anget gini. Ada satu waktu pas lagi di restoran. Ini baru panas lagi nih guys. Padahal cuma buka menu doang loh, menu-menu makanan tadi. Nggak panas sih, anget. Tapi berasa perbedaan suhunya. Karena lebih ke anget aja, gua rasa kalau kalian pakein case mungkin nggak bakal ke notice. Dan selama gua pakai, sengaja nih nekat nggak pakein case. So, HP-nya kamu nggak pakein casing? Uji nyali. Next, gue bakal spill untuk penggunaan yang lebih banyak ngegame buat tahu seberapa drop SOT-nya. Tapi sebelumnya, gue lupa share unboxing barang-barang murah Apple ini buat tahu apakah pengalaman buka boxnya ada yang dipangkas. Buat iPhone sih sama ya, sama-sama ada green pill juga yang bisa kita tinggal tarik gini aja. Di dalamnya ada HP yang lagi tengkurap, dapat kabel chargeran yang braided juga, dan SIM ejector. Sama-sama nggak dapat stiker nih. Buat setupnya juga sama ya, dibikin segampang mungkin sama si Apple. Tinggal deketin aja iPhone lama kita, nanti bisa otomatis kedetek. Dan kita tinggal scan pakai kamera. Beres, kekuatan ekosistem coy. Buat pengalaman unboxing Apple Watch SE-nya juga sama persis dengan seri terbaru 11-nya. Dibagi jadi 2 box, ada strap sama watch-nya. Yang lagi-lagi setupnya gampang banget, tinggal scan lagi pakai iPhone kita. Habis itu ada AirPods 4, gue beli yang tanpa ANC ya, jadi murahnya to the max. Kalau yang AirPods 4 with ANC, mesti tambah sekitar 50 Singapura dolar atau 600 ribuan. Dan satu hal yang bikin gue makin yakin kalau Apple tetap serius sama packagingnya, walaupun ini barang murahnya, kalian bisa perhatiin kabel chargeran Apple Watch-nya deh. Biar rapi, mereka sampai bikin alurnya serumit ini biar kabelnya nggak berantakan. Sampai buletan ini ada rumahnya sendiri dong, dan colokan Type-C-nya juga. Salut. Dan ini dia setup Apple murah gua beberapa hari ke depan. Cuma masalah umum yang langsung kebayang dari barang-barang murahnya Apple ini adalah storage. Buat iPhone, kapasitas 256GB ini sebenarnya masih cukup, tapi belum bisa dibilang lega banget.
Misalnya, selama 7 hari gue pakai ini, total storage udah kemakan hampir setengahnya. Di sini gue ada download beberapa game, termasuk yang berat kayak Genshin. Belum lagi kalau suka foto video, bakal makan memori lebih banyak lagi. Dan ini baru awal-awal pemakaian ya, jadi ada perasaan was-was kalau emang penggunaan kalian mirip kayak gini. Belum lagi kalau pakai laptop murahnya Apple, MacBook Neo, yang storage-nya mulai dari 256, bakal makin gak tenang. Ya solusinya kita mesti rajin-rajin bersihin storage-nya sih. Atau langganan iCloud yang per tahunnya kalau mau nyewa itu 200 GB sekitar 600 ribu. Atau lagi ada alternatif lain tanpa berlangganan yang bisa kalian lirik. Nanti gue spill ini di belakang ya. Oh ya, walaupun ada watch sama AirPods, fokus utama video ini tetap di iPhone 17e ya. Jam sama bassnya lebih gue tunjukin ke interaksi antar device-device ini. Kayak... Dan serius guys, di saat sekarang gue bingung mau cari HP gue ada di mana, dan pakai jam aja. Oh, ini dia. HP nyelip. Impresi gue sama iPhone 17e ini, HP compact tuh selalu punya daya tariknya sendiri gak sih? Enak dipakai satu tangan, buat menjangkau sisi ujung layar masih bisa. Navigasi kamera juga gak ada masalah. Terus gak berat juga, jadi bisa sesimpel dijepit pakai jari sambil pegang tas gue ini. Atau sambil bawa barang belanjaan juga aman. Layarnya punya ukuran 6,1 inch dan masih 60 Hz. Wah serius guys, awal-awalnya scroll pakai HP 60 Hz si HP ini mataku sakit. Apalagi udah biasa pakai 120 Hz-nya 17 Pro Max kan. Tapi setelah pakai beberapa lama, kayak di hari kedua atau ketiga, jujur udah biasa aja sih gue liatnya. Matanya udah mulai bisa menyesuaikan nih. Cuman ada satu hal yang bikin gue kehilangan, yaitu nggak adanya Dynamic Island. HP ini masih pakai notch, jadi kalau gue lagi nge-grab gini, pas lagi sosmedan nggak bisa lihat status perjalanan kita. Mesti pindah app dulu baru tahu. Beda sama HP yang berdynamic island, saat kita lagi di app lain masih bisa dikasih tahu status perjalanannya. Selebihnya, HP murahnya Apple ini tetap terlihat mewah, punya frame aluminium, ada action button juga dengan peningkatan dari 16e sebelumnya yang diklaim sekarang 3 kali lebih kuat dari goresan karena udah pakai ceramic shield 2. Terus walaupun secara dimensi 17e dan 16e sama persis, tapi untuk beratnya ternyata 17e ini lebih berat 3 gram. Yang menurut ilmu sotoy gua, salah satu alasannya di 17e ini sekarang udah support MagSafe. Ini bakal jadi nilai plus banget buat kalian yang cukup mengkoleksi aksesoris MagSafe. Untuk kasus gua, peralatan buat syuting kayak tripod atau mounting leher ini, power bank sampai bisa nempel di stand charger gua. Jadi dalam hal MagSafe, iPhone 17e ini nggak kalah sama HP puluhan jutanya. Oke, sebelum gue curhat keluh kesah pakai kamera iPhone 17e ini yang cuma satu, gue mau bahas dikit soal jam dan AirPods murahnya Apple. Jadi yang gue apresiasi itu, walaupun ini masuk kategori barang terjangkaunya Apple, interaksi antar device-nya masih dipertahanin dan tetap mulus. Contohnya AirPods 4. Walaupun ada kurangnya, kayak pas di dalam pesawat, suara bisingnya nggak bisa diredam karena nggak ada ANC-nya. Atau karena dia nggak ada ear tips. Kalau dipakai buat kayak semi jogging gitu, ada perasaan kayak mau copot aja, jadi nggak tenang guys. Tapi ada enaknya, misalnya pas AirPods ini lagi nyambung ke HP dan tiba-tiba kita pindah ke laptop, otomatis dia bisa pinter buat pindah dan puterin suara yang ada di MacBook tanpa harus repot disconnect dulu di HP dan connect manual lagi ke laptop. Untuk jamnya pun sama ya, kalau lagi malas keluarin HP dan kita mau bayar-bayar, bisa sesimpel tap pakai Apple Watch SE ini. Bahkan dengan Apple Watch, bisa bantu buka MacBook tanpa harus unlock fingerprint dulu. Fitur ini makin kepake kalau kalian punya MacBook Neo varian paling murah yang nggak punya Touch ID. Dan itu baru sebagian kecil interaksinya, belum lagi antara iPhone dengan MacBook. Kayak kemarin pas gue nyampe Airbnb, gue cuma butuh masukin password wifi-nya sekali di HP aja. Habis itu pas MacBook-nya mau connect, otomatis passwordnya bisa di-share. Hal-hal kecil gini yang mempermudah hidup kita dan bikin kita terpenjara di dalam suatu ekosistem. Cuman jangan salah paham, fitur kayak gini sebenarnya bukan cuma Apple doang yang punya. Brand lain juga sekarang udah mulai serius ngebangun interaksi antar device. Dan balik lagi, walaupun ekosistemnya udah enak, tetap aja kalau storage di device kita ngepas, ujung-ujungnya bikin nggak tenang juga. Dan salah satu alternatif yang sempat gue singgung tadi adalah B-Station dari Synology.
Ini bisa jadi alternatif buat kalian yang selama ini ngandelin langganan iCloud atau Google Drive, tapi pengen punya solusi penyimpanan sendiri yang lebih simple dan cukup sekali beli tanpa harus bayar langganan terus. Konsepnya sih mirip NAS ya, atau Network Attached Storage, yang sempat gue bahas di video sebelumnya. Tapi ini versi yang jauh lebih praktis karena hard drive dan sistemnya udah terkonfigurasi. Tinggal dinyalain, udah langsung siap pakai buat penggunaan sehari-hari. Nanti di HP kita tinggal download aplikasi BeFotos buat foto dan video, atau BeFiles buat mau simpen file-file lainnya. Kalau mau akses dari laptop juga bisa kok, tinggal lewat browser aja. Dan salah satu poin plus dari BeStation ini nggak cuma bisa dipakai sendiri, tapi juga bisa dibagi ke keluarga atau tim kerja. Kalau menurut kalian solusi kayak gini cocok, nanti link detailnya gue taruh di deskripsi ya. Dan terima kasih juga buat Synology yang udah sponsorin video ini. Oke, setelah beberapa lama pakai HP berlensa 1 di iPhone 17e ini, ada hal yang nggak bisa gue tolerir, ada yang bisa dimaklumi, dan ada juga yang di luar dugaan. Pertama, yang bikin gue sebel, jelas absennya ultra wide. Misalnya waktu kemarin, gue bikin konten review kereta yang gue naikin, pas shoot bagian kursinya jadi berasa sempit banget. Bisa dibandingin sama yang lagi gue shoot ini pakai ultra wide-nya 17 Pro Max. Belum lagi kalau di tempat wisata kayak gini, pemandangan yang ditangkap jadi terbatas. Padahal aslinya bagus banget, cuman nggak semua bisa masuk frame tuh. Dan satu gue baru guys, kalau ternyata HP ini nggak punya cinematic mode ya. Kira-kira kurang apa ya? Padahal chipsetnya udah ngebut, terus kamera utamanya ya oke lah. Kenapa nggak bisa dibikin chip? Kenapa nggak bisa dibikin cinematic mode ya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kalau hal yang masih bisa dimaklumi itu ketiadaan telefoto. Buat gue nggak terlalu nyesek banget lah ya, karena masih bisa di zoom, walaupun secara kualitas nggak bakal sebaik yang punya telefoto. Alternatifnya ya tinggal deketin aja ke objeknya. Dan untungnya kualitas foto portrait di HP ini masih terbilang cakep kok. Jadi buat gua nggak ada telefoto masih bisa termaafkan. Nah kalau buat video, gua nggak kaget sih kalau hasilnya tetap bagus. Khas iPhone banget, kualitas gambarnya konsisten, dan bokeh natural dari kamera belakangnya juga cakep. Secara dynamic range juga mantep kok. Untuk video yang agak backlight gini, tekstur awan di belakang masih berbentuk, dengan detail muka si bocil yang masih jelas. Jadi buat bikin konten, menurut gue masih enak banget dipakai, terlepas dari lensanya yang cuma satu. Untuk selfie juga udah termasuk baik, terutama kalau pencahayaannya pas. Muka tiap objeknya masih kelihatan jelas di sini. Dan terakhir, walaupun ini iPhone murah, tapi fitur flagship yang ada di HP mahalnya juga kebagian di sini. Tetap ya guys, flare-nya jangan dilupakan. Walaupun ini iPhone versi murah, tapi flare-nya nggak murahan. Tetap ada sama kayak flagship-nya. Oh ya, hampir kelupaan. Untuk SOT hari yang gue lebih banyak pakai buat ngegame, ternyata bisa dapat hampir di 6 jam ya. Kalau diperhatiin di sini, Mobile Legends bisa sampai 1,5 jam. Habis itu ada Instagram 40-an menit, sempet kamera juga setengah jam, YouTube dan lain sebagainya. Jadi bisa gue bilang, untuk ukuran HP compact, baterainya sih awet ya. Jadi setelah seminggu, apakah setup Apple murah ini bikin sengsara? Buat gue sih enggak ya. Apakah nyesel? Enggak juga. Malah di banyak hal, pengalaman pakainya tetap enak dan berasa khas Apple. Cuma emang downgrade-nya nyata guys. Paling berasa ada di kamera, terutama nggak ada ultra wide, bikin beberapa momen jadi lebih terbatas. Kalau layar 60Hz ya masih bisa beradaptasi setelah beberapa lama. Tapi absennya Dynamic Island jelas bikin gua kangen versi terbarunya. Tapi di luar itu, iPhone 17e ini masih ngasih banyak hal yang bikin nyaman sih. Kayak performa kencang, baterai awet untuk ukuran compact, kualitas video yang tetap solid, dukungan MagSafe, dan pengalaman ekosistemnya juga masih mulus, walaupun di versi yang lebih murah. Cuma menurut gua, semua nilai plus itu bakal jauh lebih berasa kalau kalian emang udah ada di ekosistem Apple. Karena kalau cuma beli iPhone 17e-nya aja tanpa device Apple lain, jujur daya tariknya jadi kurang greget sih. Di kelas harga yang sama, banyak HP Android lain yang justru bisa kasih spek dan fitur berlimpah. Udah dapat ultra wide plus telefoto, layar 120Hz, baterai lebih gede, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan gua, setup Apple murah ini bukan setup yang bikin menderita, malah tetap menyenangkan selama kalian bisa nerima komprominya.
Dan kalau kalian suka sama konsep review selama seminggu kayak gini, jangan lupa kasih tahu gue buat like video ini ya. Dan subscribe juga kalau belum, oke? Bakal berarti banget buat mencapai 1 juta subscriber dan collab sama Gadgetin. Thank you.